Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih ketua kelas. Sekarang saya akan ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, semuanya hadir. Sekarang kita masuk pada materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu tentang K3. Ada yang sudah pernah dengar tentang K3 atau sudah tahu tentang K3? Jika pun belum, mari lihat ke sini dan saya akan terangkan. K3 ialah keselamatan dan kesehatan kerja. Hari ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri. K3 merupakan aspek yang penting dalam aktivitas dunia industri. Kadar penting atau tidaknya sebuah K3 tergantung pada seberapa besar pengaruhnya terhadap subjek dan objek itu sendiri. K3 menjadi wacana industri. Dalam konteks kesehatan dan manajemen risiko muncul dalam kegiatan industri yang lebih luas. Walaupun hakikat bahaya bersifat labil dan tidak bisa direncanakan, akan tetapi setidaknya dengan program K3 membantu dalam menjamin memperkecil bahaya dan manajemen risiko. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap dinamika industri. Ada dua tujuan penerapan K3 dalam setiap industri. Mungkin ada yang tahu. Oke, jika tidak ada yang tahu, akan saya terangkan. Yang pertama yaitu menerapkan peraturan pemerintah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 14 1969 Pasal 9 dan 10 tentang pokok-pokok tenaga kerja, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Poin yang kedua yaitu menciptakan satu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen. Oke, tadi melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegritas, tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sebelum tahun 1911, tentang K3 dalam industri hampir tidak diperhatikan. Pekerja tidak dilindungi dengan hukum. Tidak ada santunan kecelakaan bagi pekerja. Bila terjadi kecelakaan, perusahaan akan menganggap kecelakaan itu oleh pekerja sendiri. Oke, ada beberapa poin yang diterapkan oleh industri pada saat kecelakaan. Poin yang pertama yaitu jika kecelakaan itu tidak disebabkan oleh industri atau produksinya, melainkan kelalaian pekerjanya sendiri. Oke, poin yang pertama yaitu disebabkan oleh kesalahan tenaga kerja, karyawan itu sendiri. Poin yang kedua itu disebabkan teman kerja, sehingga pekerja mengalami kecelakaan. Poin yang ketiga yaitu tanggungan kerja. Karena perusahaan sudah membayar gaji, maka resiko kecelakaan menjadi tanggungan pekerja. Poin yang keempat itu karena pekerja mengalami kelalaian sehingga terjadi kecelakaan. Di sini pekerja tidak diuntungkan sama sekali. Oke. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1908 di New York dilakukan kompensasi pertama bagi pekerja yang mengalami kecelakaan. Setelah tahun 1911, pekerja mendapat kompensasi penyakit akibat kerja atau PAK. Bila disebabkan tekanan panas atau atmosfer, seharusnya panas dalam industri diberi perlindungan atau safety. Dan inilah yang menghasilkan dasar pemikiran mengenai perkembangan teknologi safety dan sanitasi industri.
Oke, selanjutnya itu keselamatan safety adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima. Ketidakberterimaan awalnya berasal dari bahaya. Bahaya adalah suatu keadaan yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan dan kerugian. Potensi bahaya dapat berasal dari mesin-mesin, pesawat, alat kerja, dan bahan-bahan serta energi dari lingkungan kerja. Sifat pekerjaan dan proses produksi yang beresiko dan munculnya bahaya. Oke, sekarang ada beberapa faktor yang memunculkan resiko dan bahaya dan kerugian itu. Faktor-faktor sumber bahaya adalah, yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua ialah faktor kimia, yang ketiga ialah faktor biologis, dan yang keempat ialah faktor fisiologi, dan yang kelima ialah faktor psikologi. Oke. Resiko adalah kemampuan untuk terjadinya kecelakaan atau kerugian, juga kemungkinan dari akibat dan kemungkinan bahaya tertentu. Sumber-sumber resiko yaitu yang pertama, perubahan, yang kedua, produk, yang ketiga, kekayaan dan bahan baku, yang keempat, prosedur dan aktivitas proses, yang kelima ialah teknologi dan peralatan, lalu yang keenam, personel, dan yang ketujuh ialah tempat kerja dan lingkungan. Oke. Poin yang kedelapan ialah lingkungan alam, keadaan iklim. Dan poin yang terakhir ke-9 ialah eksternal atau pihak-pihak yang terkait. Oke. Keselamatan ini mencakup akan semua aspek. Bisa melalui manusia, metode, mesin atau alat, atau lingkungan. Untuk keselamatan, manusia dibekali dengan pengetahuan tentang perlengkapan dalam kegiatan kerjanya dengan melalui instruksi kerja aman atau prosedur standar. Metode yang sedangkan mesin selanjutnya yaitu mesin. Sedangkan mesin atau alat memerlukan suatu aksesoris khusus dalam menunjang kerjanya agar mampu beroperasi secara aman tanpa mengurangi fungsi aslinya dengan sedikit sentuhan teknologi. Tidak menutup kemungkinan alat penunjang tersebut dalam keadaan tertentu bisa sangat penting sekali eksistensinya. Ini dapat kita maksudkan dengan alat pelindung diri yang diselaraskan dengan fungsi dan jenis bahaya yang sudah disarankan penggunaannya yang efektif. Untuk lingkungan tergantung pada pengaturan tata letak dan fungsi dalam manajemen yang efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah oke, sampai di sini mungkin ada yang belum paham atau ingin bertanya, saya persilakan. Oke, jika memang tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, yang selanjutnya yaitu kesehatan. Kesehatan adalah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Kesehatan ini sangat besar sekali andilnya dalam hal keselamatan dan kecelakaan kerja. Ini dikaitkan dengan kondisi fisiologis dan manusia, seperti contohnya. Poin yang pertama yaitu ketidakseimbangan fisik atau kemampuan fisik tenaga kerja, antara lain tidak sesuai berat badan, kekuatan dan jangkauan, posisi tubuh yang dapat menyebabkan mudah lemah, kepekaan tubuh, kepekaan panca indera terhadap bunyi, cacat fisik, cacat sementara. Poin kedua yaitu ketidakseimbangan atau kemampuan psikologi tenaga kerja, antara lain. Yang pertama yaitu rasa takut atau fobia. Yang kedua adalah gangguan emosional. Yang ketiga adalah sakit jiwa. Yang keempat adalah
tingkat kecakapan. Yang kelima yaitu tidak mampu memahami. Yang keenam adalah sedikit ide atau pendapat. Yang ketujuh ialah geraknya lambat. Dan yang kedelapan adalah keterampilan yang kurang. Dan poin yang ketiga ialah stres mental, antara lain. Yang pertama yaitu emosi berlebihan. Yang kedua adalah beban mental berlebihan. Dan yang ketiga adalah pendiam dan tertutup. Dan yang keempat adalah problem sesuatu yang tidak dipahami. Dan yang kelima adalah frustasi. Oke. Gangguan-gangguan kesehatan akibat reaksi fisikokimia atau terbakar, terkena bahan kimia, dan lain sebagainya. Dalam industri sangat sering kali terjadi dan penyumbang paling banyak dalam catatan kecelakaan kerja. Ini menuntut suatu transformasi teknologi yang aman dan ramah lingkungan. Kecelakaan atau insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan luka pada manusia, kerusakan harta benda, kerugian pada proses atau terjadinya kontak dengan suatu benda atau sumber tenaga yang lebih dari daya tahan tubuh atau struktur. Kecelakaan ini dibedakan menjadi 4, yaitu pertama ialah cedera yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja. Yang kedua yaitu cedera yang mengakibatkan kerja menjadi terbatas. Dan yang ketiga ialah cedera yang memerlukan bantuan petugas kesehatan. Dan yang keempat ialah cedera yang memerlukan P3K. Kecelakaan ini semuanya menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan, antara lain yaitu poin pertama ialah kerugian ekonomi, antara lain kerusakan bahan dan mesin. Yang kedua yaitu hari kerja yang hilang, hilang pendapatan, gangguan usaha, gangguan supply, kenaikan premi, kontrak buruh atau mesin, kehilangan keuntungan atas barang jadi, biaya pemulihan kepercayaan, biaya pengobatan, status asuransi. Oke, tadi status asuransi ya. Dan selanjutnya itu asuransi kecelakaan pribadi. Selanjutnya itu biaya pemulihan. Dan poin yang selanjutnya itu biaya tak diasuransikan. Oke, poin yang kedua yaitu kerugian non-ekonomi. Antara lain penderitaan fisik, sakit, cedera, cacat permanen, efek kesehatan jangka panjang, dan kematian. Dan selanjutnya itu klaim atas kepercayaan atas produk, kepercayaan profesional, kepercayaan pekerja. Dan selanjutnya itu klaim yang ditimbulkan akibat hubungan industri, konsekuensi kehilangan waktu, kehilangan kepercayaan, kehilangan kemerdekaan, hilang percaya diri, gangguan kehidupan, perubahan kebahagiaan, atau rasa tidak aman. Oke, dan poin yang selanjutnya itu metode untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Atau yang tidak paham, silakan bertanya dulu supaya dapat saya jelaskan kembali.
mungkin tidak ada, akan saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Metode yang paling bernilai dalam pencegahan kecelakaan adalah analog dengan metode yang dibutuhkan untuk pengendalian mutu, biaya, dan kualitas produk. Supaya tidak memetik. Maaf. Oke. Saya ulangi ya. Metode yang paling bernilai dalam pencegahan kecelakaan adalah analog dengan metode yang dibutuhkan untuk pengendalian mutu, biaya, dan kualitas produk. Tidak menitik beratkan berapa santunan yang layak diberikan kepada pekerja agar kecelakaan dapat dikurangi. Ini dikenal dengan teori domino. Oke. Pengendalian resiko kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu poin pertama yaitu teknis. Dalam teknis ada beberapa substansinya. Oke. Yang pertama itu eliminasi atau penghilangan sumber bahaya. Yang kedua yaitu substitusi atau mengganti dengan bahan yang kurang berbahaya. Yang ketiga yaitu isolasi, proses kerja yang berbahaya disendirikan. Dan yang keempat yaitu enclosing atau mengurung atau memagari sumber bahaya. Dan yang kelima itu ventilasi. Dan yang keenam itu maintenance. Oke. Poin yang kedua yaitu administrasi. Oke. Yang pertama itu monitoring lingkungan kerja. Dan yang kedua itu pendidikan dan pelatihan. Dan yang ketiga labeling. Dan yang keempat itu pemeriksaan kesehatan. Dan yang kelima itu rotasi kerja. Dan poin yang keenam adalah housekeeping atau 5S. Dan yang ketujuh yaitu sanitasi yang bersih, mandi, fasilitas kesehatan untuk para pekerja. Oke, poin yang ketiga ialah alat pelindung diri. Alat pelindung diri misalnya itu topi pengaman, pelindung telinga, face shield, masker, respirator, menggunakan sarung tangan, menggunakan sepatu, itu supaya dapat aman dari bahaya. Usaha pencegahan kecelakaan kerja hanya berhasil apabila dimulai dari memperbaiki manajemen tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, praktek dan kondisi di bawah standar merupakan gejala penyebab terjadinya suatu kecelakaan dan merupakan gejala penyebab utama akibat kesalahan manajemen. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika memang tidak ada yang bertanya, cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita meet mengenai materi yang sebelumnya yaitu mesin bubut. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa kembali.